Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kesempatan ini kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil tugas yang telah diberikan, yaitu untuk menganalisis fungsi produksi Co12 Stochastic Frontier, di mana kami mengambil data dari hasil penelitian, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi produksi petani jagung, studi kasus desa saintis, Kecamatan Percut Situan, Kabupaten Deli, Serdang. Sebelumnya perkenalkan kami, saya sendiri Muhammad Syafin bin Ilyas, NIM 180321000154, dan teman saya Dimas Syafat Levi, NIM 180321100154, dan Muhammad Fajar Syahroni, NIM 180321100148. Lanjut ke pemaparan yang pertama. Pemaparan yang pertama adalah tabulasi data. Dilihat pada tabel yang pertama adalah data dari hasil penelitian, di mana jumlah respondennya sebanyak 33. Jenis data yang digunakan adalah cross-section, jumlah produksi sebagai variabel dependent, luas lahan, benih dan pupuk sebagai variabel independen. Dilihat pada tabel yang kedua adalah hasil dari pengubahan variabel independen dan dependen ke bentuk log atau len. Dan tabel yang ketiga adalah perubahan data responden, jenis data, jumlah produksi, luas lahan, benih, pupuk, itu menjadi 6 angka di belakang koma. Yang selanjutnya yaitu langkah analisis. Yang pertama, masukkan data mentah pada Excel yang terdiri dari nama responden, jumlah produksi, serta input-input yang digunakan dalam data tersebut. Setelah itu, kita menentukan folder Excel untuk mengganti nama responden menjadi nomor responden serta memasukkan jenis data yang kita masukkan. Selanjutnya, data tersebut dilogaritmakan. Maka setelah itu, data dapat disimpan pada folder Frontier dengan menggunakan extension. Setelah itu, data diolah menggunakan file Frontier Excel. Selanjutnya yaitu hasil output dan interpretasi. Interpretasi untuk H0, di lapang tidak terdapat kasus inefisiensi. H1, di lapang terdapat kasus inefisiensi. Ketika nilai LR ditemukan 10.8 dan with number restriction adalah 2 serta taraf kesalahan 5%, maka ditemukan nilai kode PLEM-nya sebesar 5.128, yang berarti menunjukkan nilai LR lebih besar dari nilai KP, sehingga H0 ditolak dan menerima H1. Berarti kasus penelitian terdapat inefisiensi. Pembahasan selanjutnya adalah hasil output, yaitu the final mean estimated A. Untuk catatan alfa yang digunakan sebagai dasar penelitian ini adalah 5% atau 0,05%. Untuk mengetahui nilai T hitung pada tabel tersebut dilihat pada nilai gamma T rasionya, yaitu sebesar 1,2. Pada nilai gamma menunjukkan berapa persentase error term yang disebabkan karena inefisiensi teknis. Dilihat pada nilai gammanya tidak berpengaruh secara signifikan. Berdasarkan hasil T tabel 5%, diketahui nilai T hitung lebih kecil daripada T tabel. Dan 9,90% error term atau kesalahan ketidakmampuan petani untuk menghasilkan produksi yang tertinggi disebabkan karena 9,99% disebabkan karena adanya inefisiensi teknis, sedangkan 90,01% disebabkan karena adanya resiko. Selanjutnya yaitu melihat pengaruh masing-masing output, maka dapat dibandingkan antara R rasio dengan menggunakan T tabel 5%, luas lahan X1, nilai T hitungnya yaitu 2,86, lebih besar daripada T tabel 2,042, sehingga dinyatakan signifikan, berarti nilai beta berpengaruh terhadap produksi. Luas lahan mempengaruhi peningkatan atau penurunan produksi. Jika X1 dinaikkan sebesar 5%, maka output yang meningkat sebesar 0,95%. Selanjutnya yaitu benih X2. Nilai T hitung
yaitu 0,59 lebih kecil daripada T tabel 2,042 sehingga dinyatakan tidak signifikan. Berarti nilai beta tidak berpengaruh terhadap produksi atau benih, tidak mempengaruhi peningkatan atau penurunan produksi. Yang variabel ketiga yaitu pupuk X3. Nilai T hitung yaitu min 0,19 lebih kecil daripada T tabel 2,042 sehingga dinyatakan tidak signifikan. Artinya nilai beta tidak berpengaruh terhadap produksi atau pupuk tidak mempengaruhi peningkatan atau penurunan produksi. Selanjutnya dapat dilihat merupakan hasil dari output tingkat efisiensi teknis dari responden sebanyak 33 responden dan min efisiensi sebesar 0,9546018 E plus 00. Interpretasinya yaitu jika petani tingkat efisiensinya di atas 0,8 maka nilai efisiensi teknis lebih besar daripada 0,8 sama dengan petani dikatakan efisien secara teknis. Selanjutnya yaitu jika nilai efisien teknis lebih kurang dari 0,8 maka petani itu dikatakan tidak efisien secara teknis. Dapat dilihat bahwa pertama berdasarkan dari data 33 responden, rata-rata petani jagung secara teknis sudah melakukan kegiatan produksi secara efisien. Karena hal itu dibuktikan dari nilai rata-rata efisiensi petani yang ditemukan sebesar 0,9546018 E plus 00. Pada nilai efisiensi estimat, semua petani mempunyai nilai 0,9, di mana petani nomor 18 dalam melakukan kegiatan produksi sangat efisien karena mempunyai nilai tingkat efisiensi yang tinggi. Terima kasih, itu saja yang bisa kelompok kami jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.